Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitri dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah tema mengenai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu saya akan mengkilas balik beberapa peristiwa penting yang terjadi belakangan ini di Indonesia maupun di negara lain. Apakah kalian masih ingat dengan peristiwa ini maupun ini? Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa di antara kita banyak terjadi seperti kekerasan, kesalahpahaman, fitnah, keegoisan yang berlebihan. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena setiap manusia tidak memiliki kemampuan dalam menempatkan antara al-majmunah dan hawa nafsunya, sehingga dengan begitu akan mematikan daya nalar mereka. Dengan begitu antara agama dan daya nalar mereka tidak memiliki kesinkronan, sehingga menyebabkan perpecahan, kekerasan, dan fitnah. Lalu, apa solusi dari hal tersebut? Nah, solusinya itu adalah pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai moderasi beragama. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu moderasi beragama. Moderasi agama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia dikatakan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan tindakan yang berada di tengah-tengah pada suatu hal yang ekstrim. Nah, ekstrim di sini dikatakan bahwa bisa berada atau lebih mengarah kepada sebelah kiri seperti kepada pandangan yang liberal maupun sebelah kanan lebih kepada pandangan yang radikal. Nah, oleh sebab itu kita harus berada di tengah-tengah, tidak mencondong ke kiri maupun ke kanan. Nah, jadi dapat kita simpulkan moderasi beragama adalah bagaimana sikap dan tindakan kita dalam menerima informasi maupun menerima skala tindakan kita agar sesuai dengan agama, namun tidak juga menyalahi moral sosial di lingkungan kita, sehingga terciptanya intoleransi antar umat beragama. Nah, oleh sebab itu ada 3 langkah untuk kita dapat mewujudkan moderasi beragama tersebut. Yang pertama ada bahwa kita sebagai manusia harus mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai dalam menjalankan agama kita. Nah, dengan begitu maka setiap kita memperoleh ilmu pengetahuan agama, kita dapat menginformasikan atau menyelaraskannya dengan pengetahuan yang memadai. Seperti salah satu ungkapan Albert Einstein yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah tuli. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pengetahuan dalam agama, maka akan meminimalisir segala kesalahpahaman, fitnah maupun kekerasan. Karena dengan begini akan meminimalisir juga seperti perilaku radikal, fanatik maupun liberal. Nah, seperti salah satu contoh peristiwa berikut. Nah, peristiwa ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa seperti yang dianalisis oleh pakar mengatakan bahwa terorisme melakukan tindakan bom bunuh diri dilandasi karena keinginan mereka untuk jihad di jalan Allah. Mereka beranggapan bahwa dengan mereka melakukan bom bunuh diri, maka orang-orang Kristen akan meninggal dan itu dikatakan sebagai pahala syahid. Kita juga semua menginginkan pahala syahid karena itu adalah pahala paling tertinggi. Namun mereka mendapatkannya dengan cara yang salah. Mereka memang
memang syahid itu adalah mempertahankan agama di jalan Allah. Namun mereka melakukannya dengan membunuh orang Kristen yang tidak bersalah. Dan mereka yang paling laknat, bahkan mereka melakukan bunuh diri pada dirinya sendiri. Syarat yang kedua yaitu dapat mengendalikan emosi, di mana kita dalam menjalankan agama jangan menjalankan dengan tergebu-gebu dengan mengedepankan emosi semata. Jangan juga terlalu kepada agama, terlalu melebihkan kepada agama. Bukankah Nabi Muhammad SAW berkata bahwa tidak ada sesuatu hal yang berlebihan yang baik, bahkan untuk agama sekalipun. Nah, itu artinya agama dalam menjalankannya memiliki porsi-porsinya yang sudah ditentukan. Nah, fenomena sekarang banyak kita temukan bahwa kebanyakan orang, bahkan ustadz-ustadz sendiri melakukan bid'ah. Yang ini melakukan perintah yang salah, sunnah yang ini salah. Dan mereka dengan mudahnya menyalahkan orang tanpa mengetahui seluk-beluk informasi agama tersebut. Seharusnya ketika kita mempelajari suatu ilmu agama, kita itu mencari tahu bagaimana seluk-beluknya, bagaimana sanad dari awalnya, bagaimana informasi awalnya, dan kita mencari sudut pandang dari berbagai pendapat ulama, sehingga dengan begitu kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain dan kita dapat hidup dengan toleransi dalam beragama maupun dalam berkeyakinan dengan agama kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah terus-menerus berhati-hati. Nah, yang dimaksud adalah kita harus selalu menjaga dan berhati-hati akan lisan maupun tindakan kita. Kita jangan selalu merasa bahwa diri itu yang paling benar. Bahkan iblis pun diusir dari surga karena merasa dirinya lah yang paling suci dan dirinya lah yang paling benar. Kehati-hatian yang di sini juga dimaksudkan ketika kita mengambil suatu keputusan. Nah, ketika kita mengambil keputusan itu, kita harus memperhatikan berbagai aspek agar hasil ataupun pendapat yang kita hasilkan dapat bersifat adil bagi semua pihak. Nah, permasalahan radikalisme agama ini menjadi permasalahan yang harus diperhatikan bukan hanya oleh pemerintah, namun oleh kita sendiri. Ini menjadi permasalahan yang urgent, yang penting untuk segera ditangani. Moderasi beragama ini bukan bermaksud untuk mengecilkan agama atau untuk menyudutkan agama. Namun, moderasi beragama ini seharusnya kita pahami sebagai bagaimana upaya kita bersama dalam memahami berbagai pandangan, keyakinan maupun agama yang berbeda. Nah, dengan begitu akan muncul toleransi antar umat beragama. Seperti salah satu peristiwa yang baru-baru ini terjadi ketika kerusuhan atau pertempuran antara Israel dan Palestina. Setelah itu banyak di seluruh penjuru dunia melakukan demonstrasi. Di negara tersebut berdomisili mayoritas agama Kristen, dan bahkan yang mengikuti demo untuk memperjuangkan Palestina adalah mereka para penganut agama Kristen atau non-Muslim. Nah, dengan begitu dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa mereka memang dengan agamanya masing-masing, namun mereka dapat tetap mengedepankan kemanusiaan, bahwa yang dilakukan Israel walaupun seagama dengan mereka adalah hal yang salah. Nah, dari situ muncullah pengetahuan mereka, dan nalar mereka dapat dimanfaatkan atau dapat ditunjukkan bahwa hal yang dilakukan Israel itu salah, terbilang dari agama, karena Israel melanggar semua hak asasi manusia yang ditujukannya kepada Palestina sesuai dengan ayat Al-Quran pada surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama kita memang memiliki akidah ataupun paham agama kita masing-masing. Namun ketika kita menolong agama lain seperti membantu mereka atau
hal yang lain, kita tetap harus melakukannya sesama manusia. Namun, kita memiliki akidah masing-masing dan disitulah letak pembatas antara kita dengan orang non-muslim atau Kristen dan yang lain-lainnya. Nah, dengan begitu, sekianlah penjelasan saya mengenai pentingnya moderasi agama pada kehidupan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.